Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Debi. Ya, gimana Pak Eki kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa, Bu Debi. Gimana kabarnya Bu Debi? Ya, alhamdulillah Pak Eki. Kemarin walaupun sempat sakit, tapi ya sekarang alhamdulillah udah membaik ya Pak Eki ya. Jadi kemarin saya dengar Pak Eki nyari saya. Kira-kira Pak Eki ingin berbincang apa dengan saya? Ada masalah apa kira-kira Pak Eki ini? Iyalah Bu. Ya dari 2 hari yang lewat saya cari Ibu ini nggak ketemu sih Bu. Iya. Gini Bu, ada sedikit mau ini Bu, mau sharing-sharing nggak? Bu? Tahu kan berbeda lagi kasus mungkin keluh kesah yang saya hadapi, mungkin Bu Debi bisa mungkin memberikan masukan, atau Bu Debi pernah mengalami ini tapi Bu Debi bisa menjalaninya dengan lancar. Seperti ini loh Bu Debi. Sini di dalam pembelajaran saya loh Bu Debi. Dan pembelajaran saya itu ada anaknya yang super cuek. Ada 3 orang anak Bu Debi. Super cuek sekali, dia laki-laki Bu Debi. Ya, di cueknya dengan nilai tidak mau tahu, dengan pelajaran dengan ulangan dia tidak mau tahu, padahal dia nggak tahu bagaimana akibatnya. Ini karena belum apa Bu Debi ya, ini karena dia baru semester 1 ya Bu Debi, kelas 10 Bu Debi. Ada 3 orang anak Bu Debi. Jadi dia terlalu cuek Bu Debi. Ketika dalam masuk pembelajaran saya itu dia masuk Bu Debi, tapi dia memperhatikan tetapi ingat entah kemana gitu, entah kemana. Nah kemudian ketika saya tanya, mereka cuek, dia tuh cuek gitu. Nah yang dalam pikiran saya seperti ini, yang dalam perasaan saya orangnya tipenya nggak bisa marah gitu. Nggak bisa, saya terserang orangnya tipenya nggak bisa marah. Jadi kalau bisa saya menyelesaikan permasalahan anak-anak dia dengan aman-aman, tidak tanpa marah, tanpa ada. Nah hal seperti ini saya sudah menekankan sama anak-anak Bu Debi, yang 3 orang. Apalagi ada 1 orang yang paling itu, yang 1 orang ini Bu Debi terlalu cuek Bu Debi. Nah sampai dia waktu itu pernah acara field trip Bu Debi, field trip jalan-jalan kami Bu Debi. Ketahuan dia ketahuan di hotel, kami nginap di hotel itu di Padang. Nah ketika kami mau berangkat, kita tuh dia memeriksa kamar. Nah ketika mau memeriksa kamarnya, banyak waktu merokok karena dia saking dia degilnya gitu, degil sekali gitu. Nah dari situ awalnya kawan-kawan memperhatikan anaknya mau degil. Sebenarnya setelah diselidiki sama kawan-kawan tuh bukannya dia nggak degil nggak apa juga, cuman cuek, sifat cueknya tidak mau tahu gitu. Atau pikiran kawan-kawan karena nilainya belum keluar, kan cuma rapor lebih palingan rapor semester mungkin dia tahu, mungkin turun asli rapornya gitu. Nah ketika saya ngajar di lokal itu saya terus memperhatikan si anak ini lebih si namanya itu si Faik, anak tadi sendiri Faik ini. Jadi ketika saya menjelaskan, ketika saya kasih penjelasan, saya kasih presentasi, mereka dia itu cuek aja, dia mau tahu. Nah diganggulah dengan 2 orang anak ini, diganggulah makin apa dia, saya kasih nasihat. Kemudian saya pun sudah apa juga Bu Debi, saya sudah ingatkan juga bagaimana kesepakatan kelas sudah kami juga bagaimana sebelum pelajaran itu di awal semester itu sudah kami buat kesepakatan kelas seperti itu. Nah dengan hal kesepakatan kelas itu dia pun nggak mau tahu seperti itu. Karena tahu ada 3 kesepakatan kelas yang kami buat. Nah dia yang menjalankan 3 kesepakatan kelas ini sepertinya dia nggak, kalau dibilang nggak dibaca sih nggak dibaca ya. Nah nggak mau, tidak, jadi memang betul-betul dilanggar gitu. Awalnya dulu ingat saya Pak ini dia, Pak siapa dia Pak, akan kami apakan Pak, ini nggak macam-macam. Jadi ketika saya menghadapinya ada beberapa bulan ini mau marah dan Bu, cueknya minta ampun. Nah ketika saya kelas pun bilang anaknya memang cuek seperti itu ya, anaknya cuek seperti itu. Nah tapi belum sampai lah ke orang tua loh. Tapi saya pengen permasalahan seperti ini, saya tidak mau emosi, saya tidak mau, tapi
menyelesaikannya dengan aman-aman saja, dengan tidak memakai kata-kata keras ya, karena kan kurikulum merdeka itu kan kita harus memerdekakan anak ya kan begitu ya. Jadi kalau bisa permasalahan itu aman saja. Itu dia sedikit. Jadi yang saya kewalahan itu apakah nilai yang akan saya kasih? Apakah saya memberikan nilai, saya kasih nilai besok itu 80. Nah rasa-rasanya sedikit berdosa, gimana lah sedikit. Jadi saya rasa bersalah juga ya Bu Debi ya. Jadi mungkin Bu Debi ada juga ada juga pengalaman seperti itu. Semoga saja dia bisa mungkin memberikan sedikit masukan untuk saya. Iya. Oke Peki, jadi kalau saya dengar ceritanya cukup menarik juga ya Peki. Maksudnya ada 3 anak yang super cuek, yang tidak mau tahu baik itu nilainya, kemudian sikapnya juga ketika ada kegiatan. Jadi saya ambil kesimpulan dari cerita Peki ini bahwasanya udah dibuat juga dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Jadi kira-kira keyakinan kelas yang udah Peki buat itu bunyinya gimana gitu? Iya. Apa bunyinya itu Peki kira-kira? Yang pertama saya buat waktu itu Bu, ya yang pertama komitmen pada waktu. Komitmen pada waktu itu maksudnya itu tidak boleh terlambat. Jadi di saat pembelajaran, kita masuk jam 10.45, ya 10.45 masuknya dong, kan? Nah, jadi yang kedua, di saat saya simpel-simpel aja Bu, di saat guru menjelaskan harus memperhatikan dengan baik dan tidak ada mengganggu teman, tidak boleh bersuara dan tidak boleh gelisah di tempat duduknya. Itu. Kemudian yang ketiganya itu keluar izin lewat dari 3 kali itu akan dikasih saksi. 3 poin cukup, 3 poin saja yang saya buat. Malahan yang dilanggar itu di saat pelajaran Bu Debi, dia gelisah aja dia tahapan, dia nggak menoleh ke saya, dia nengok tahapan, dia nengok ke kiri, apa yang dipikirkannya, kadang apa yang dipikirkannya. Jadi otomatis dia sudah melanggar dengan keyakinan kelas gitu ya Bu Debi. Jadi agak apa juga. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya dilapor ke kita kan udah lain lagi, karena sekarang saya pengen itu selesaikannya cukup dah dengan anak itu aja dulu, saya ambil dari prioritasnya saja dulu, kalau bisa anak itu dia tidak bermasalah sampai ke orang tuanya, sampai saya pengen selesai tapi anak itu ada perubahan. Oke, jadi kalau saya dengar ya dari cerita Peki, menurut Peki indikator yang baik yang udah Peki lakukan yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, ada 3 poin dalam keyakinan kelas yang udah Peki buat. Nah, dari ketiga itu mana langkah yang paling salah satu mungkin yang Peki ambil untuk menangani anaknya gitu. Kan tadi ada 3 tuh. Nah, dari 3 keyakinan kelas yang udah disepakati, yang udah Peki buat sama anak. Nah, mana yang Peki menurut Peki dari 3 itu apakah ketiga-tiganya dijalankan atau satu keyakinan yang betul-betul Peki ambil langkah untuk mengatasi permasalahan anak ini tersebut gitu. Kalau saya sih bagus itu ketiganya nanti karena akan saling terkaitan. Jadi poin 1 ada, poin 2 ada. Jadi kalau misalnya tepat waktu datangnya, tepat waktu datangnya ya ada tepat waktu. Ya tepat waktu gitu. Jadi kalau misalnya saya ambil 1 misalnya tepat waktu datang tidak tepat waktu, saya ambil itu yang lain yang dia datang nggak terlambat jadi saya pengennya tiganya itu. Oke, jadi dari ketiga keyakinan yang udah Peki buat itu berarti ketiganya mau Peki jalani gitu ya. Nah, menurut Peki kira-kira dari langkah itu kapan ya kira-kira Peki akan melaksanakan untuk anak ini? Ya, jadi ketika seperti ini loh. Nah, ini kan nih anak-anak nih sebelum ujian nih rencana saya seperti ini loh, jadi sebelum ujian semester. Ini kan ujian nih, jadi 2 hari sebelum ujian semester saya ujian, kan saya ambil kelas ujian, jadi saya buat semacam
dia gitu kan, saya belum coba panggil dia gitu. Dia akan coba bagaimana dia makanya sampai sekarang itu, yang saya tanyakan dengan beliau juga, apakah, kira-kira bagus nggak kira-kira saya menggunakan seperti itu? Saya menggunakan itu, salah atau benar atau bagaimana saya gunakan Ini ya, kalau menurut saya gitu ya, Peggy ya, dengan, permasalahan kita hadapi anak itu mulai dari absensinya, dia datang terlambat seperti yang Peggy bilang, kemudian, ketika ada kasus, waktu perjalanan dia ketahuan merokok. Namun, di sekolah Peggy apakah, ada sanksi ketika anak melakukan hal tersebut, misalnya kayak ketahuan merokok itu apakah ada sanksinya kayak di sekolah kami gitu ya, kami ada sistem ya? poin namanya Peggy. Nah, kalau merokok Ya, itu berapa poinnya, langsung jatuhkan poin sama anak tuh gitu kan. ya. Jadi kira-kira menurut Peggy, kalau di sekolah Peggy, cara menghadapi anak yang, kayak kita ambil kasus anak satu tadi itu ketahuan merokok itu kira-kira gimana, cara, penyelesaiannya itu, Peggy? Seperti ini, Bu. Kalau di sekolah saya seperti ini, Bu. Eee, Kalau seumpamanya dia ketahuan itu dipanggil, kasih peringatan dulu. Kasih peringatan, peringatan 1. Nah, misalnya, peringatan 1 selesai, nah setelah peringatan 1 kamu masih dilanggar juga lagi, baru dia dikasih skor, Bu. Skor misalnya, dia dikasih, 3 hari nggak sekolah. Nah, bisa juga, masih juga lagi baru dipanggil orang tua, misalnya dengan orang tua diusahakan dengan guru BK, guru dengan seperti itu, dia memang ada sanksi, Bu, memang harus diselesaikan, Oke. itu dia, Bu. Jadi kalau saya ambil kesimpulan dari cerita Peggy ini, dari ketiga anak yang bermasalah itu mulai dari absennya mungkin udah ada dapat solusinya ya Peggy ya dengan, Iya, iya, mencari tahu dulu sebenarnya apa masalah anak itu. Kemudian kalau misalnya ada yang masalahnya itu kayak seperti yang ketahuan merokok itu berarti ada sanksinya juga gitu kan, dikasih skor betul, 3 hari. iya, Terus nanti betul, kalau betul. misalnya, tidak ada perubahan barulah, dipanggil orang tuanya, diskusikan dengan orang tuanya gitu ya Peggy ya. Iya, iya, iya. Mungkin kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Pak Eki harapkan gitu, Iya, eee, iya, iya. yang Pak Eki inginkan gitu? Iya, itulah, Bu, yang saya inginkan udah jelas itu, Bu. Jadi, karena saya mau, berkomunikasi dengan Bu Debbie kan ya semacam curhat, sharing, jadi ya kalau bisa yang saya inginkan itu, dengan pengalaman yang sudah Bu Debbie berikan juga, kita sharing gitu, ya dengan pengalaman seperti ini kita ya saya pribadi sih bisa sih menghandle atau mengontrol anak-anak tersebut, ya, bisa mengontrolnya dan pengen merubah sikap-sikap anak-anak tersebut tanpa ada permasalahan kasus-kasus gitu. Mungkin orang Oke. tua cukup sebatas kita saja, guru kita dengan dia saja, gitu yang diharapkan sebenarnya. Ya berarti kesimpulannya, apapun masalah dengan anak, kita sebagai guru mata pelajaran harus mengetahui dulu ya Peggy ya, maksudnya Betul, apa sih betul, masalah anak nih, baik itu di rumah, apakah dia punya betul. punya masalah di rumah gitu. Terus kalau misalnya terdapat permasalahan sama anak tetap diberi sanksi juga gitu ya, biar Iya, anaknya iya, juga iya. ada sisi jerahnya juga. Terus kalau Iya, misalnya tidak ada perubahan, mungkin kita akan diskusi dengan orang tuanya, kemudian nanti akan kalau berkelanjutan mungkin juga bisa kita obrolkan dengan guru BK, Peggy. Nah, nanti betul, betul. kalau misalnya tidak ada perubahan juga, mungkin, kalau kayak yang tadi permasalahan Pak Eki bilang kalau anak tuh, agak menerawang pikirannya, Mhm. melantur ke mana-mana, itu biasanya anak-anak juga banyak masalah tuh dikira Peggy. Nah, memang kalau menurut saya jangan dilama-lamakan, bagus itu. Kalau untuk, nilainya memang kalau bisa sebelum ujian ini memang udah ditanyakan gitu bagaimana cara dia untuk mengumpulkan tugasnya kan, nanti jangan kira-kira nanti mau dikasih nilai kayak mana gitu kan. Mungkin gitu Peggy, ada lagi yang mau Iya, iya, Peggy betul. bicarakan mungkin, kesimpulannya udah dapat gimana masalah yang Peggy hadapi dalam menghadapi anak, eee, 3 anak tadi itu dengan perilakunya yang, permasalahannya yang berbeda-beda, nggak baik, yang satu tidak datang sering terlambat datang, kemudian yang Iya, ketahuan iya, merokok, ya kan. Nah, betul. mungkin itu juga harus dicari solusinya dengan berkomunikasi yang baik, sesuai dengan, indikator langkah-langkah yang Peggy buat tadi, dengan keyakinan kelas gitu kan. Nah, di situ kan udah jadi patokan bahwa
bahwasanya perilaku anak harus, kita kembalikan dengan keyakinan kelas yang udah kita buat gitu. Oke Peggy, kita nih udah 15 menit Iya, iya, ngomongnya, betul. mudah-mudahan Ya Bu, nanti jadi saya terima kasih banyak ya Bu Devi ya atas oke sarannya, Peggy. masukannya. Nanti kalau misalnya lain ada waktu lagi, boleh Peggy sharing lagi, boleh nyari saya lagi, kalau Oke, ada oke, waktunya nanti, terima kasih. bolehlah bertukar pikiran lagi. Oke Peggy, Baik Bu Devi, terima sukses kasih terus banyak ya Bu Peggy. Devi. Iya Peggy, Ya, sukses terus, semangat terus, ya, mengajar ya, anak bangsa. iya, Oke betul. Peggy, lain waktu kita jumpa lagi untuk sharing lagi ya Peggy ya. Oke Bu, Oke Peggy, terima kasih Bu assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Devi. See you next time Selamat Peggy. siang. Ya, sama-sama Bu Devi. Terima kasih. Oke.